Halo Sobat Cendekia, salam cendekia. Ketemu lagi dengan saya, Mentor Tabian Cendekia. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai tes intelijensia umum verbal. Oleh karena itu teman-teman silakan simak videonya sampai habis. Jangan lupa bagikan kepada rekan saudara dan sahabat kalian yang mempersiapkan diri untuk SKD atau TKD tahun 2026. Teman-teman, kita juga membuka kelas secara online maupun offline. Teman-teman boleh kunjungi akun media sosial kita di tabiancendekia.go atau teman-teman boleh langsung kunjungi ke website kita di tabiancendekia.tech. Dan teman-teman silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar setiap konten edukasi yang kita buat muncul di teman-teman semua. Gitu ya teman-teman. Oke, kita akan coba untuk membahas tes intelijensia umum verbal, teman-teman. Kita langsung bahas soal nomor 1. Soal nomor 1, kita lihat mezzo, soprano, warna kulit sama dengan titik-titik. Ya, teman-teman kira-kira jawabannya apa? Kalau kita lihat soprano ini jenis suara ya. Jenis suara, ini warna suara. Oke, teman-teman, mari kita lihat pembahasannya, teman-teman. Mezzo soprano adalah jenis suara memiliki warna suara khas atau resonansi atau timbre, teman-teman ya. Ini adalah warna suara, jenis suara, ini adalah warna suara. Maka polanya adalah jenis dan karakteristik yang khas yang melekat. Maka untuk menyelesaikannya kita gunakan caranya adalah mencari hubungan identitas dengan ciri khas. Identitasnya apa dan ciri khasnya apa. Lalu hindari opsi yang terlalu umum, misalnya musik, bunyi, dan lain-lain. Itu hal yang umum. Kita mencari yang spesifik dan ciri khasnya, ya kan? Diameter, ciri khasnya apakah lingkaran. Timbre, ciri khasnya adalah musik. Bass atau ciri khasnya adalah resonansi. Spektrum adalah ciri khasnya cahaya atau intensitas ciri khasnya adalah bunyi. Nah, dari sini teman-teman ada dua jawaban yang mungkin benar antara B atau C ya. Tetapi jawaban yang lebih tepat di sini adalah C, cantik teman-teman. Gitu ya. Oke. Untuk soalan berikutnya, kita lihat bagaimana pola yang sering keluar. Biasanya pola yang sering keluar di tiup verbal itu, ya jenis biasanya itu adalah karakteristik. Berikutnya adalah karakteristik. Sementara subkategori biasanya yang berikutnya adalah kategori induk atau inti dari kategorinya gitu ya. Poin utamanya. Lalu proses biasanya komponen utama, teman-teman. Komponen utamanya apa? Dan juga sistem biasanya merujuk pada kata berikutnya adalah aturan dasar, dan istilah biasanya kata berikutnya adalah makna yang secara spesifik. Nah, di sini ada soal untuk latihan teman-teman. Teman-teman silakan jawab, nanti silakan sampaikan jawabannya di kolom komentar. Konstitusi negara. Apa hubungannya teman-teman? Nanti coba cari yang ada hubungannya, lalu teman-teman sampaikan di kolom komentar. Itu ya teman-teman untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Ini ada tiga pola: inflasi, daya beli, lalu daya beli penurunan. Maka tiga kata berikutnya apa teman-teman? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Inflasi itu mempengaruhi daya beli dan daya beli akan berakibat pada penurunan. Gitu ya hubungannya. Berarti hubungannya adalah fenomena ekonomi terhadap aspek yang berdampak dan arah dampaknya. Arah dampaknya bisa arah yang negatif atau arah yang positif, teman-teman. Nah, jadi triknya adalah cari arah hubungan. Cari arah hubungan naik atau turun atau melemah atau menguat gitu ya. Pajak, pendapatan, peningkatan, subsidi, harga. Subsidi, apakah subsidi mempengaruhi harga? Mempengaruhi stabilitas. Deflasi mempengaruhi konsumsi mempengaruhi kenaikan. Devaluasi mempengaruhi nilai tukar mempengaruhi pelemahan. Produksi mempengaruhi barang atau kelangkaan. Maka jawabannya ini adalah cantik, teman. Jawaban yang benar adalah C. Nah, pola yang sering keluar itu
biasanya pola untuk 3 ya, pelaku, biasa aktivitas yang dilakukan dan hasilnya apa. Sementara berikutnya adalah alat yang digunakan misalnya, lalu berfungsi untuk apa dan objek spesifiknya untuk apa ya. Lalu konsep biasanya lebih kepada mengarah mekanisme dan manifestasi teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh soal untuk teman-teman kerjakan sebagai latihan. Absorpsi cahaya penyerapan, maka 3 kata berikutnya apa teman-teman hubungannya? Teman-teman silakan sampaikan jawabannya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke premis teman-teman ya. Premis 1, jika seorang disiplin maka ia dipercaya. Jika seorang dipercaya maka ia diberi tanggung jawab. Jika seorang tidak diberi tanggung jawab maka ia tidak berkembang. Maka seseorang berkembang maka apa teman-teman? Nah, mari kita lihat cara penyelesaiannya. Kita misalkan disiplin adalah P, Q itu dapat dipercaya dan R itu diberi tanggung jawab sementara S berkembang. Nah, di situ baru kemudian bisa kita ketahui P terhadap Q terhadap R berkebalikan dengan S, maka S diketahui berkembang. Dari R berkebalikan dengan S, kita kembali ke kontraposisi. Jadi kita harus mencari kontraposisi, kebalikan dari posisinya teman-teman. Berarti S menuju R ya. Karena S benar, tadi S-nya benar, maka R-nya juga benar teman-teman. Oke, dari Q menuju R maka R terjadi, Q harus benar. Itu logika terdekatnya. Jadi maka jawabannya ini, seseorang berkembang maka kontraposisi dia kembali ke belakang maka ia dapat dipercaya. Jawabannya adalah bola teman-teman ya. Oke, itu cara penyelesaian teman-teman. Di sini ada soal latihan, teman-teman silahkan coba kerjakan dengan menggunakan pendekatan atau rumus tadi, lalu teman-teman silahkan sampaikan jawabannya di kolom komentar. Itu ya teman-teman ya. Itu yang bisa saya berikan contoh-contoh soal mengenai tiup verbal. Teman-teman silahkan berikan jawabannya di kolom komentar. Dan teman-teman boleh akses thread kita di tawiancendekia.tech. Lalu teman-teman nanti bila perlu menghubungi kita, silahkan hubungi kita di nomor tertera. Gitu teman-teman, jangan lupa bagikan channel kita ke teman dan sahabat kalian yang berjuang mempersiapkan SKD. Itu teman-teman yang bisa disampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam cendekia.